Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Program ini bernama Herzbun Point karena berisi analisis berita dan point of view saya terhadap berbagai berita atau peristiwa yang berkembang, juga peristiwa-peristiwa yang berlangsung di balik layar pemberitaan. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bicara tentang pertemuan antara Presiden Jokowi dengan, nah ini namanya agak susah, mantan calon Wali Kota Solo, Ahmad Purnomo, yang berlangsung di Istana Presiden. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya pertemuan ini antara seorang presiden dengan rakyat biasa, seorang presiden bertemu dengan mantan calon Wali Kota Solo, atau seorang ayah bertemu dengan mantan rivalnya, atau apa? Agak-agak susah menyebutnya, karena pertemuan ini berlangsung di Istana Presiden. Artinya sebenarnya ini adalah pertemuan yang bersifat kenegaraan, sifat formal. Di media beritanya lebih macam-macam lagi. Coba saya bacakan judul-judulnya saja, berita-berita yang muncul di media. Misalnya begini, Detikcom menyebut bahwa Purnomo ngaku ditawari jabatan oleh Jokowi. Timbal balik Gibran, namun dia menolak. Nah, ini saja sudah menjadi satu persoalan tersendiri. Kedua, di Kompas yang dimuat di program regional, dipanggil ke istana, Purnomo diberitahu Pak Jokowi dapat rekomendasi Gibran. Setelah itu di Tribun ini ada beritanya begini, setelah bertemu Jokowi, Ahmad Purnomo legowo tidak diusung DPP PDI jadi calon wali kota. Nah, di Sindo ini cukup menarik, buka suara, ini yang dibicarakan Ahmad Purnomo dengan Presiden. Di Gatra, dia menyebutnya bahwa Purnomo akui tolak tawaran jabatan dari Jokowi. Kalau kita baca beritanya lebih menarik lagi. Dia misalnya seperti dalam perbincangan di Detikcom, dia menyebut bahwa oke, ada jabatannya. Dia tidak menyebut apa nama jabatannya, tapi bukan menteri. Ini karena berkaitan dengan reshuffle kabinet, jadi orang berspekulasi apakah Ahmad Purnomo ditawari sebagai menteri. Tapi ternyata menurut Ahmad Purnomo, dia jabatannya tidak setinggi itu. Tetapi yang jelas dia menyatakan bahwa dia menolak jabatan yang ditawarkan oleh Jokowi, dan kemudian dia mengaku akan kembali menekuni bisnisnya, karena Purnomo ini meskipun dia kader PDI, dia mengaku bahwa dia tidak begitu aktif di PDIP. Jadi dia akan kembali ke bisnis lama. Kami ada jualan batik, kemudian juga punya hotel dan sebagainya. Nah, dari berita-berita ini saja kita sudah dapat menangkap ada muncul semacam konflik of interest. Bagaimana kalau kemudian kesimpulannya adalah ada barter? Oke, kamu mundur, saya beri jabatan sesuatu. Agak bagaimana ya kita bisa menafsirkan seorang presiden kemudian demi anaknya mendapat tiket untuk menjadi calon wali kota Solo, dia membarter jabatan dengan mantan calon rival dia. Nah, atau mantan rival, bukan mantan calon rival. Ini memang sejak tadi saya agak kesulitan untuk menyebut mantan calon wali kota Solo. Kita sebut saja namanya Ahmad Purnomo. Nah, dari situ kemudian selain persoalan bahwa Jokowi menawarkan imbalan jabatan, ada juga persoalannya bahwa kalau itu urusannya misalnya katakan bisa, itu tidak dalam kaitannya masalah Jokowi dengan kenegaraan. Tetapi bagaimana kok dia bisa menawarkan jabatan kepada seorang Ahmad Purnomo? Pertanyaan juga berikutnya yang kelihatan jelas di mata publik, bagaimana seorang Jokowi menggunakan fasilitas istana negara untuk pertemuan yang berkaitan dengan kepentingan seorang anaknya yang mau menjadi calon wali kota di Solo. Dan juga kita kemudian juga mendapati fakta bahwa Gibran menjadi calon wali kota di Solo ini sekarang dia melawan kotak kosong. Kenapa? Karena semua partai politik mendukung Gibran. Kan menjadi pertanyaan penting. Kecuali saya mesti sebut satu yang tidak mendukung Gibran, yakni PKS. Mengapa? Karena PKS sendiri juga tidak bisa mengajukan calon. Di Solo dia hanya mempunyai 5 kursi, sementara syaratnya untuk menjadi calon wali kota minimal diusung 9 kursi. Sementara partai-partai lain tidak ada yang ingin bergabung dengan PKS menjadi oposisi atau melawan Gibran.
semuanya bergabung dengan Gibran. Ini kan kemudian kita bisa juga menyoroti persoalan posisi di komposisi pemerintahan Jokowi. Semua sekarang partai politik, hampir semua partai politik kecuali PKS dan Demokrat plus PAN yang sampai sekarang masih belum diberi kursi di kabinet, dia mendukung Jokowi. Nah, tapi ternyata di Solo kemudian semua partai politik selain PDI yang menjadi pengusung utama, bahkan juga yang ini menarik yang kita selalu sekarang sebut sebagai RI 2,5, partainya Pak Prabowo, Gerindra, juga mendukung Gibran. Begitu juga dengan pencalonan menantu Jokowi di Medan, ya, dan Bobi Nasution yang juga menjadi calon wali kota di Medan. Orang tidak salah dong kalau kemudian berkesimpulan bahwa ini semacam nepotisme, ini semacam politik dinasti dan sebagainya. Kemudian orang juga menyoroti termasuk misalnya salah satu pendukung garis keras dari Pak Jokowi, yakni Abdillah Toha, mantan politisi dari PAN, yang dengan galau dia juga menyoroti tentang politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi, terutama berkaitan dengan anak dan menantunya. Dia mempertanyakan misalnya, mengapa sih tidak menunggu dulu Pak Jokowi lengser jadi presiden? Orang kan kemudian bisa menjawab, ya kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, kekuatan politik apa yang bisa dia lakukan untuk mendukung anak dan menantunya menjadi calon wali kota? Sebab bagaimanapun juga kita tahu bahwa Gibran itu sama sekali tidak punya pengalaman politik. Begitu juga dengan Bobi Nasution. Keduanya dikenal sebagai pebisnis masing-masing, dan pebisnisnya pada awalnya memang masih disebut sebagai kelompok UMKM. Dan di birokrasi pemerintahan mereka sama sekali tidak punya pengalaman. Di partai politik mereka juga bukan kader yang aktif. Seperti Gibran, kita tidak pernah dengar kiprahnya di Solo. Karena itu kemudian kita mengikuti pemberitaan di Solo bagaimana sesungguhnya Solo, wali kota Solo, yakni Efek Hadi Rudiatmo, yang juga kader PDIP, ketua PDIP Solo, menolak untuk mendukung Gibran. Dan pada waktu itu yang didukung oleh pengurus PDI di Solo adalah Ahmad Purnomo. Ahmad Purnomo saat ini menjadi wakil wali kota dari Efek Hadi Rudiatmo. Kemudian kita juga mengikuti perkembangan ini cukup dramatis karena Ahmad Purnomo sempat mengundurkan diri dari pencalonan sebagai wali kota Solo dengan alasan pada waktu itu tidak etis dia dalam kondisi pandemi seperti sekarang sebagai wakil wali kota Solo, dia sibuk dalam pencalonan. Dia ingin fokus menangani pandemi bersama Efek Rudi Hadiatmo. Tapi bisa diduga bahwa sejak awal, seperti kemudian terbukti dari perbincangan Ahmad Purnomo dengan para wartawan, dia sudah tahu kok sebenarnya bahwa dia tidak mungkin didukung oleh PDIP karena rekomendasi dari DPP PDIP itu dipastikan jatuh ke tangan Gibran. Itu satu komunikasi yang pertama. Yang kedua, kemudian menjadi pertanyaan, mengapa DPP PDIP ngotot mendukung Gibran yang hijau secara politik dan kemudian menyingkirkan para kadernya yang lebih senior dan punya jam terbang. Begitu juga dari survei-surveinya, Ahmad Purnomo ini juga surveinya lebih tinggi dari Gibran. Ada kemudian sebuah media menyebutkan bahwa kenapa DPP PDIP mendukung Gibran, karena Megawati ingin menjaga hubungan baik Jokowi dengan Megawati. Megawati ingin menjaga hubungan baik di pemerintahan dengan Jokowi. Nah, sekarang yang jadi juga pertanyaan, apakah kemudian usulan RUU HIP yang dibatalkan dan kemudian diganti dengan usulan RUU BPIP itu bagian dari trade off atau barter politik antara Megawati dengan Jokowi? Sebab selama ini PDIP cukup babak belur dengan isu-isu RUU HIP yang ditolak oleh publik, dan kemudian untuk menyelamatkan muka PDIP, pemerintah akhirnya mengajukan RUU BPIP. Inilah setting politik di belakang pencalonan Gibran, dan kita akan mengikuti apakah Gibran mampu untuk menang melawan kota kosong. Saya kira Jokowi akan all out bagaimanapun juga sebagai presiden mengerahkan kekuatan dan kekuasaannya untuk memenangkan Gibran. Coba Anda bisa bayangkan kalau kemudian sampai Gibran kalah dalam melawan kota kosong. Ini akan menjadi aib politik yang luar biasa bagi Jokowi. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.